pisau belati di atas papan, metik cabai di pinggir jalan raya. Salam safety kami sampaikan untuk teman-teman PDKB seluruh Indonesia. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Setelah saya kemarin dari PLN UPT Purwokerto. Terus sorenya saya langsung ke unit induk P2B. Nah, pagi ini saya alhamdulillah sudah berada di kampung halaman saya sendiri di Aceh. Tapi keliling terus nih Pak Muar ya. Sampai Aceh juga nih Pak. Alhamdulillah ini sampai Aceh walaupun dengan virtual. Siap. Baik. Sekarang saya telah terhubung dengan Bang Arif. Bang Arif ini adalah manajer bagian PDKB PLN UPT Banda Aceh. Ya, salam kenal Pak semuanya. Nah, baik, selanjutnya mungkin Bang Arif bisa memperkenalkan diri, walaupun saya tahu cukup populer lah sosok Bang Arif ini. Silakan Bang Arif. Baik, terima kasih Pak Muar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini mungkin saya biasanya Pak kalau memulai sesuatu dengan sebuah pantun nih Pak Muar. Jadi izinkan saya memulai dengan pantun ya Pak ya. Di samping perigi tumbuhlah melati, katos diikat waspada duri. Semangat pagi dan salam safety agar terus semangat menjalani hari. Oke. Safety, baik. safety, yes. Safety, yes. Oke, semoga PDKB Pak Muar harus safety. Ya baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif. Ya, saya sekarang ini diamanahkan menjadi manajer bagian PDKB, tepatnya di UPT Banda Aceh. Ya, ini alhamdulillah kampung halaman saya juga Pak. Ya, jadi saya memang berasal dari Aceh dan saya ini di Aceh perbatasan ya dengan Sumatera Utara ataupun dengan Medan Pak Muhar. Ya, jadi ini termasuk kampung halaman saya, UPT Banda Aceh ini Pak. Ya, jadi saya sebelumnya di Pematang Siantar Pak Muhar. Ya, dari 2009 sampai 2014 saya di UPT Pematang Siantar. Terus saya mutasi kemari Pak Muhar. Ya, di UPT Banda Aceh sejak tahun 2014 Desember sampai dengan saat ini Pak Muhar. Baik. Gimana ceritanya? Masuk PLN di mana itu, Bang Arif? Ya, Pak Muhar. Untuk penerimaan PLN, masuk PLN ini saya dan teman-teman ya. Kami ini angkatan pertama Pak Muhar di Sumatera ini, Pak. Wah, jadi kami disebutnya harimau Sumatera ya. Macannya Sumatera, Pak. Jadi tahun 2008 ya, pembukaan penerimaan PDKB itu Pak Muhar. Ya. Jadi memang cita-cita saya awalnya ini masuk angkatan Pak Muhar. Ya, jadi setelah tamat sekolah SMA, ya, teman-teman yang lainnya itu pada ikut bimbel Pak untuk masuk perguruan tinggi. Nah, saya enggak Pak. Saya setiap sore mempersiapkan diri Pak, lari, push up, sit up. Ya, memang niatnya ingin masuk angkatan Pak Muhar. Ya, terus udah ada penerimaan Pak. Pertama saya ikutin adalah perwira angkatan udara Pak. Nah, alhamdulillah ikut tes, ya, kemudian ya belum rezeki Pak. Ya belum rezeki. Nah kemudian menunggu lagi kesempatan berikutnya, ya angkatan darat, ya juga sama Pak, belum rezeki juga Pak. Angkatan udara sudah, angkatan darat sudah. Nah ini terakhir saya mau nyoba polisi Pak Muhar. Cuma niatnya untuk angkatan Pak ya, ingin masuk angkatan. Nah, begitu. Nah rupanya saat menunggu penerimaan Polri ini ada penerimaan PDKB, PLN, PDKB. Saya nggak tahu itu apa itu PDKB Pak. Ya udah saya ikutin saja karena berspektasnya ada semua Pak.
sama berkasnya. Nah, malah daftar riwayat hidup yang saya kirimkan untuk daftar PLN ini pakai form Angkatan Udara, Pak. Jadi di atasnya itu ada Korps ini, Pak, Angkatan Udara. Jadi ya, alhamdulillah dipanggil untuk ikutin tes ya, dari 700 Pak Muhar, 700 yang ikut di Medan ya, wilayah Sumbagut. Ya, alhamdulillah Pak, saya terpilih salah satunya 18 orang jadinya Pak, dari 700-an orang. Nah, jadi terpilih untuk Sumatera bagian utara ini Pak, PDKB-nya. Nah, saya termasuk salah satu yang terpilih dari 18 orang tersebut Pak. Nah, jadi ada hikmah yang saya ambil Pak. Apa yang kita inginkan ya, itu tentu belum tentu baik bagi kita Pak. Nah, jadi saya yakin ya, insya Allah PLN ini yang terbaik buat saya Pak. Dan saya akan menjalankan ini dengan sebaik mungkin Pak. Baik. Sebelumnya udah tahu bahwa PDKB itu pekerjaan apa-apa di PLN itu akan di mana? Gimana ceritanya? Belum Pak Haji. Nah, jadi saya dapat informasi itu dari orang tua saya Pak. Nah, jadi orang tua saya baca korannya sampai sekarang saya simpan Pak Haji. Nah, koran tahun 2008 sampai sekarang saya simpan, masih ada Pak Haji koran itu. Nah, jadi dari koran Pak, ya. Jadi orang tua saya baca koran. Dek, saya dipanggil Ade Pak di rumah Pak. Dek, ada penerimaan PLN ini, gitu. Mau coba nggak? Coba ditengok dulu berkas-berkasnya. Nah, jadi saya lihat Pak, ya memang sama ya Pak ya, kalau berkas penerimaan itu kan sama semua Pak. Jadi hanya menambah sedikit saja Pak. Ya, makanya langsung ikut. Nah, saya sama sekali nggak tahu Pak apa itu PDKB ya. Jadi mulai terasanya itu Pak saat tes ini Pak, saat tes Samapta Pak. Jadi terakhir itu setelah lari, jogging, push up, sit up, ada manjat tower Pak. Loh, manjat tower ini gitu. Fisik nggak masalah lah ya. Fisik nggak masalah Pak, udah saya siapkan itu Pak. Sudah saya siapkan Pak, fisik Pak. Itu ada manjat tower ini gitu kan. Nah, jadi ada dari bagian penerimaannya ya, dari dulu dikoordinir oleh UPT Medan Pak. Saya masih ingat itu Pak Solihin namanya Pak. Ya. Nah, jadi diinformasikan nanti adik-adik ini menjadi pasukan khususnya PLN. Wah, saya kan terbesit juga nih Pak, menjadikan angkatan pasukan khusus. Wah, jadi semangat juga nih, apa itu pasukan khususnya gitu kan. Ya, ternyata jadi seorang linesman ataupun PDKB Pak. Nah, ini pertama ya Pak ya, angkatan kami di Sumatera ini Pak Muhar. Gitu Pak. Gimana tuh Pak? Nah, jadi ada menarik lagi Pak, sudah sampai di atas Pak, sudah sampai di atas tower. Itu yang mengawasikan dari TNI Pak, dari pasukan Zeni Pak, yang dekat Udiklat Tuntungan. Nah, jadi ditanyakan isolator Pak, isolator yang di atas itu apa namanya? Nggak ada yang tahu Pak. Dari tersisa Samapta itu mungkin sekitar ratusan orang, nggak ada yang tahu itu apa namanya Pak. Ya, sampai sekarang alhamdulillah kita berkecimpung di PDKB Pak Haji. Ya, kita nggak ini ya, dengan isolator itu sudah tidak asing lagi Pak. Ya memang itu kerjaan kita Pak, penyajian isolator ya. Tadi peluk, dicium, segala macam ya. Baik. Terus pelatihannya sendiri di mana Bang Arif? Ya, pelatihan Pak, kami dulu di Bogor Pak Muhar. Ya, latihan di Bogor, jadi kami diberangkatkan ke Bogor ya. Jadi pagi-pagi sekali kami diberangkatkan langsung ke Bogor, sampai di Cengkareng. Nah, itu dijemput Pak sama tim dari UPDL Bogor Pak. Ya, dijemput kemudian langsung masuk ya. Setelah sampai di UDT Bogor langsung dicukur gundul Pak. Nah, kemudian masuk 3 mobil Rio Pak, punya Kopassus Pak. Ternyata langsung Samapta Pak Umar. Indah sekali Pak kalau dikenal itu Pak. Jadi 10 hari Pak Samapta ya. Nah, kemudian kami diklat Pak. Ya, diklat setelah selesai dari Samapta di Kopassus selama 10 hari di batalionnya Pak, di batalion Kopassus. Nah, kemudian kami pendidikan untuk D1-nya Pak, beasiswa D1 di Politeknik Negeri Jakarta. Ya. Setelah itu baru pembidangan lagi Pak, pembidangan PDKB-nya. Dan saya orang pertama Pak Muhar yang megang 150 kafe untuk teman-teman dari Sumatera. Nah, jadi teknisnya itu Pak diundi Pak. Ya, diundi. Ya, jadi
Jurni saya dapat nomor 2. Alhamdulillah, saya bukan yang pertama. Nah, ternyata begitu dibuka, Pak, dicari siapa yang nomor 1. Nomor 1-nya itu instruktur, Pak. Instruktur. Itu kalau nggak salah saya dari Jawa Timur, Pak. Dulu masih ini, Pak ya, RJTB. Dari RJTB ya waktu itu ya. Dari RJTB, ya, Pak. Instrukturnya, Pak, untuk touching, Pak. Touching pertama 150 cafe, Pak. Nah, ternyata masih itu yang pertama, Pak. Nah, saya nomor 2. Nah, jadi dalam artian untuk siswanya nih saya yang pertama, Pak. Itu 150 kafe, Pak. Begitu, Pak Muhar. Gimana tuh waktu nyentuh itu? Gimana ceritanya? Ya, Pak Muhar. Sebelum nyentuh, Pak, 1 hari sebelumnya kan sudah diinformasikan bahwasanya kita akan praktek touching 150 kafe. Nah, itu malamnya saja sudah membayangkan itu, Pak. Bagaimana kita masih awam, Pak, sangat awam sekali, Pak ya. Dari sipil biasa, dari warga biasa masuk ke PDKB ya, kita ngikutin diklat, kemudian diinformasikan tegangan 150.000 volt itu dipegang. Wah, itu malamnya sedang ngebayangin itu, Pak. Waduh, ini gimana ini? Ya, tapi alhamdulillah, Pak, alhamdulillah ya. Pertama pasti gemeter, Pak, takut dia, Pak Muhar, takut dia. Nah, tapi setelah Mas Ndaru, saya ingat, Pak, Mas Ndaru, Pak. Mas Ndaru itu instruktur waktu touching 150 cafe, Pak. Dari RJTB. Nah, pertama dicontohkan oleh Mas Ndaru. Nah, kemudian saya, Pak. Ragu, Pak Muhar, waktu nyentuh awal itu ragu gitu kan. Nah, langsung instrukturnya itu seingat saya Mas Taufik, Pak ya. Mas Taufik sama Mas Bagus atau Mas Adi ya. Jangan ragu-ragu, langsung pegang. Begitu saya sentuh, Pak, langsung disambut, Pak, berat untuk menyamakan potensialnya ya, Pak Muhar ya. Nah, begitu dipegang ya alhamdulillah sudah tidak terasa lagi, Pak. Cuman bersuara aja ya, Pak ya. Dipakai pun kita itu berdengung begitu. Nah, setelah itu saya disuruh cium, Pak. Suruh cium, suruh gigit konduktornya nih. Pak, saya ragu nih, saya konfirmasi. Pas, nggak apa-apa ini, Mas. Nggak apa-apa, langsung cium saja. Balik gitu kan, nah, langsung saya cium, Pak. Ya alhamdulillah, Pak Muhar. Setelah kita samakan potensialnya, ya, insya Allah aman, Pak ya, dengan melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan, Pak Muhar. Sebelum atau sesudahnya ngabarkan ke orang tua nggak? Pasti, Pak. Pasti, Pak. Jadi saya sering ini, Pak ya, komunikasi sama orang tua ya. Jadi kalau setelah kegiatan-kegiatan gitu ya, karena rindu juga ya, Pak ya, sama orang tua, Pak ya. Rindu juga sama orang tua. Nah, itu saya kabarkan, Pak. Saya sampaikan ke orang tua, mohon doanya, Pak, besok mau nyentuh tegangan 150.000. Orang tua khawatir, Pak. Khawatir. Oh ya, Dek, hati-hati, Dek. Hati-hati. Jaga keselamatannya. Ya, semoga lancar. Berarti sebelumnya latihan offline dulu ya? Iya, Pak. Latihannya ya? Pembelajarannya lah ya? Ya, pembelajarannya kita install ini, Pak ya. Kita install readernya, Pak. Kemudian kita akses. Ya, offline dulu, Pak. Ya, offline dulu. Kemudian baru offline-nya, Pak. Berapa lama, Bang Arif, itu pembelajaran tersebut? Pembelajaran kurang lebih kami 1 tahun, Pak. Nah, jadi untuk teori itu kurang lebih selama 6 bulan, Pak. Kemudian dilanjutkan dengan OJT, Pak ya. Nah, saya OJT-nya itu di RJTD, Pak. Oh, di Ungaran, Pak. Ungaran. Iya, Pak. Ya, kemarin ya. Saya ada lihat Pak Rukiman ya, Pak ya. Nah, itu waduh. Ya. Ya, Pak Rukiman. Pak, Master. Ya, Master. Yang ngajari kami, Pak. Ya, ada 8 orang, Pak. Ada 9 orang kami di Ungaran, Pak, OJT dari Sumatera, Pak. Iya, ya, itu Pak Rukiman, Pak Subronto, termasuk Mas Agung sekarang, Pak, yang di PTKB Sumatera, Mas Kris. Nah, itu guru-guru kami, Pak, yang mengajari kami ya dari nol, Pak. Memang sama sekali tidak ngerti terkait PDKB ini. Ya, mereka-mereka lah, Pak, yang mengajari kami, mendidik kami, Pak, sehingga kami bisa seperti ini, Pak. Iya. Sekarang manajer UPT Semarang, Sri Kandi. Wah. Sri Kandi, Bu Titi, Kandi, Pak, ya. Hati, ya. Saya juga udah silaturahim sama beliau kan. Dan sebelahnya kan iya, kantor Pak, ya. UP2B itu kan. Iya, Pak, ya. Mas Uri.
Itu juga saya udah silaturahim juga sama silaturahmi ya Pak. Ya, luar biasa Pak Muar. Oh, jadi ya ingat Ungaran, apa yang nggak terlupakan sekarang di Ungaran? Waduh, di Ungaran ini banyak kisah ya Pak ya, di Ungaran ini Pak. Nah, mungkin yang paling berasa Pak, Lebaran itu nggak pulang Pak. Jadi pas kami OJT di sana bertepatan dengan Idul Fitri Pak Muhar. Jadi nggak pulang Pak. Itulah pertama kalinya seumur hidup saya berlebaran tidak bersama orang tua Pak. Masih dalam masa pendidikan. Ya jadi alhamdulillah Pak Muhar, masyarakat kami di sana ngekos ya Pak ya. Ngekos bersama senior-senior lainnya Pak dari RJTD. Nah, jadi ya senior-seniornya ya pulang Pak karena ini ya Pak ya, karena di daerahnya dekat ya Pak ya. Di Jawa juga. Jadi kami memang murni nggak pulang Pak, nggak pulang, seluruh yang OJT itu nggak pulang. Nah jadi kami berlebaran di sana Pak Muhar di Ungaran. Waduh, sedih campur bahagia juga Pak. Jadi kami kan anak kos Pak. Lebaran itu nggak ada yang buka Pak, orang jualan Pak. Nah jadi masyarakat di sekitar itu nawarin Pak, dia nanti makannya di sini aja, makan pagi di sini, makan siang di sini, makan malam di sini. Alhamdulillah Pak, aman Pak Muhar. Oh, nggak ada uro megang ya, nggak ada di sana ya? Ada Pak, nggak ada uro megang Pak, uro megang spesial di Aceh Pak. Budaya Aceh Pak, uro megang Pak. Oh, jadi alhamdulillah ya masyarakat sana ya. Terus kemana aja? Pak, di Ungaran kemana aja tuh? Sampai ke Semarang? Wah, di Ungaran nih, iya Pak. Jadi alhamdulillah Pak, sudah banyak juga ya Pak ya di Jawa Tengah khususnya Pak yang sudah berkeliling di sana Pak. Ya, khususnya itu saat mungkin dinas ya Pak Muhar ya. Dinas, nah jadi sudah ke Demak Pak. Ke Demak, kemudian main daerah Dieng Pak ya, Wonosobo Pak. Nah, sudah main ke sana Pak. Ini dinas Pak. Tapi kalau liburannya itu kami main di ini Pak, di Borobudur Pak. Ya, ke Jogja Pak Muhar. Ya, waktu itu jadi, belum ada isi kegiatan pandemi ya. Iya Pak. Gitu. Nah jadi ngisi kegiatan anak-anak OJT ini Pak, liburan. Ya, ini main Pak ke Jogja, main ke Borobudur. Itu pribadi Pak. Begitu Pak Muhar. Baik, berapa lama di RJTD itu? Kurang lebih 5-6 bulan Pak Muhar. Iya. OJT-nya sekitar 6 bulan Pak. Oh. Nah setelah itu Pak, selesai kami nggak langsung balik ke Sumatera Pak. Karena dulu UIP 3BS-nya itu di Padang Pak ya. Ya. Lagi ada gempa Pak Muhar. Ya tahun 2009 itu ada gempa ya Pak ya. Nah, jadi kondisinya belum stabil Pak. Nah, jadi kami dititipkan dulu Pak dari OJT ini. Nah kami dikembalikan lagi ke Bogor Pak Muhar, ke UDIK Bogor. Ya. Nah, sekitar 1 bulanan kami di Bogor, baru kami kembali ke Sumatera Pak. Ya langsung ditempatkan di UPT Pak. UPT tersebar. Di UPT Pematang Siantar ya, Bang Arif? Benar Pak, saya pertama sekali di UPT Pematang Siantar Pak. Berapa orang Bang Arif waktu itu di situ? Lalu itu kami di sana 9 orang Pak. Iya, awal di UPT Pematang Siantar itu 9 orang Pak. Waktu itu ya, siapa? Teman satu angkatan semua Pak. Oh teman saya. Siapa manajernya waktu itu, siapa di situ Bang Arif? Manajer pertama sekali saya di UPT Pematang Siantar, Pak Edriansah pertama sekali manajer saya di Pematang Siantar Pak. Oh, jadi nggak terlampau jauh lah Pematang Siantar dengan Kuala Simpang ya. Wah, 6 jam Pak Muhar Pak. Terus pas kembali disambut lah sama orang tua ya. Adik pulang. Pulang Pak, pakai pakaian dinas saya Pak. Oren. Weh. Yang baju oren itu. Pakaian orange Pak. Baju orange Pak. Nah setelah itu dinas berapa lama, mungkin ada kesempatan pulang, baru pulang Pak Muhar. Pakai pakaian dinas itu Pak. Ya. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Wah adik pulang nih adik ya. Ada acara pesiju nggak itu? Oh ada Pak, wajib itu Pak. Ya alhamdulillah Pak, ya ada semacam acara syukuran ya Pak Muhar ya, adat Aceh ya Pak ya. Ya.
Ya, jadi acara sejuk Pak, ya agar berikan keselamatan ya Pak ya, esensinya Pak ya. Kita berdoa, kita memohon pada Yang Kuasa ya, agar diberikan keselamatan Pak dalam saya bertugas di Pematang Siantar Pak. Jadi selama kerja di Pematang Siantar gimana itu? Ada yang khusus nggak? Apa yang tidak terlupakan mungkin selama berapa tahun tuh? 5 tahun ya? Ya 5 tahun Pak. Nah, di sana itu ada satu daerah Pak Muhar ya. Jadi ada satu daerah memang masjid itu jauh, sangat jauh sekali Pak, sangat jauh sekali dan sulit untuk mendapatkannya. Itu di daerah Tarutung menuju Sibolga ya Pak Muhar ya. Nah, jadi memang dalam pekerjaan itu karena kami memang belum tahu ya Pak ya, masih awal-awal lalu, jadi tidak ketemu Pak. Kami cari masjid, sementara waktu sholat ini sudah dekat Pak. Nah, jadi ternyata jauh Pak. Nah ini jadi pengalaman kami ke depannya, jika kami dinas itu, maka kami akan mengkondisikan Pak. Ya, kami sudah tahu posisi masjidnya waktu kami melaksanakan sholat Jumat. Ya, kemudian kami juga memposisikan jamnya ya, jam kerjanya Pak ya, kapan kita istirahat untuk pergi ke masjid Pak, agar jangan seperti yang sebelumnya kelewatan Pak. Baik. Terus pas dapat SK untuk penempatan di PT Banda Aceh gimana tuh, Bang Arif? Ya Pak Muar, saya kalau boleh jujur Pak, sama teman-teman semua ini, ya karena mungkin kami sudah di Pematang Siantar ini merintis dari awal ya Pak ya, merintis dari nol Pak ya, suka dukanya di situ ya, dari belum punya alat, belum punya supervisor ya, beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kami sudah sampai ke zona nyaman ya Pak ya di Pematang Siantar itu, dan teman-teman semuanya Pak Muhar sangat keberatan Pak, sangat keberatan saat mutasi Pak ya, ataupun ditugaskan ke unit baru ya, khususnya nih di Banda Aceh ya Pak ya, salah satu unit barunya gitu Pak. Ya tapi kami coba ini Pak, menerima Pak ya, menerima ya, insya Allah ini akan ada hikmahnya gitu kan, dan ini mungkin yang terbaik, insya Allah yang terbaik yang diberikan untuk kita semua ya. Alhamdulillah ya, kami pindah ke sini ya, sama Pak, merintis lagi Pak, dari nol lagi. Dari nol lagi kita merintis di UPT Banda Aceh ini ya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini ya, kita sudah nyaman ya Pak ya, sudah nyaman ya dengan kondisi di UPT Banda Aceh ini Pak Muhar. Ya Alhamdulillah untuk pegawai-pegawai di sini Pak yang senior ya, dulu kami masuk masih ada pegawai itu sangat welcome sekali Pak, sangat membimbing kami sekali Pak ya. Hal-hal apa aja yang kami kan, kalau PDKB ini kan berinteraksi dengan sosial ya Pak ya, keluar masuk daerah ini, masuk daerah itu, kami selalu diingatkan Pak, hal-hal apa saja yang dilakukan jika kita masuk ke suatu daerah begitu Pak. Karena di sini kan daerah konflik dulunya ya Pak Muhar ya. Nah, jadi diingatkan oleh senior-senior kami dulu ya, bagaimana kita berinteraksi di lapangan sosial khususnya Pak. Begitu Pak Muhar. Waktu itu lihat di Lintu Baru di mana Bang? Itu baru saya di Kuala Simpang Pak Muhar. Nah, gimana Pak? Itu? Ya. Cerita nggak sama calon darah baru waktu itu bahwa saya kerja di PDKB nggak, Bang Arif? Ya Pak Muhar, karena di sini tinggal itu baru, ya jadi saya ada punya cerita nih Pak Muhar. Nah, jadi itu baru ini mungkin ini ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, itu baru itu pengantin baru ya Pak Muhar ya. Jadi saya pindah ke Aceh Pak akhir Desember tahun 2014. Kemudian saya merencanakan pernikahan itu Pak di bulan 3 Pak. Ya, di bulan Maret Pak. Ya. Terus gimana waktu itu? Dikasih tahu nggak ke calon darah baru bahwa Bang Arif ini seorang tim PDKB? Nah itu mungkin bagi saya itu wajib Pak ya, wajib ini kita kasih tahu ya keseluruhan Pak ya, dari diri kita, dari keluarga kita, dari kerja kita itu seperti apa itu harus kita beritahu Pak. Jangan sampai nanti calon darah baru tadi merasa kena prank Pak.
Karena ada sesuatu yang kita tutupi Pak begitu. Nah jadi memang dari awal ya Pak ya, saya sampaikan semuanya Pak ya, kondisi kerjaan saya seperti apa, ya mungkin nantinya akan sering dinas keluar ya Pak Muhar ya, akan ditinggalkan kau dan si buah hati Pak. Ya begitu Pak Muhar ya, jadi harus kita beritahu ya Pak ya segala sesuatunya ya, agar calon istri tadi ya kalau memang dia benar-benar cinta ya insya Allah menerima ya Pak Muhar ya, menerima dan tidak merasa kena prank nantinya Pak setelah jadi. Begitu Pak Muhar. Ya, mertua tahu juga ya? Mertua juga Pak, ya mertua juga sempat saya beritahukan untuk kerja saya seperti apa begitu. Iya. Nggak komen apa-apa ya, enggak ya? Ya mungkin tidak komen apa-apa Pak, atau mungkin dari raut wajahnya kelihatan ya Pak, mungkin agak terkejut gitu ya Pak. Tahun berapa waktu itu? Mereknya tahun berapa? Tahun 2015 Pak Muhar. 2015 ya? Iya, tahun 2015 saya alhamdulillah Pak melangsungkan pernikahan Pak dengan istri saya Pak. Baik, Aceh, Pak. Bang Arif. Posisi sekarang kita di Banda Aceh ya? Iya Pak, di Banda Aceh Pak. Foto Bang Arif, ada Ananda Cucunda kalau saya malah ngomong kan? Cucunda. Ada Apit, ada Sapia. Itu lahirnya di Banda Aceh Bang? Atau gimana Bang? Oh iya Pak, Abid Fadil ini kebetulan lahirnya karena anak pertama Pak ya, anak pertama. Saya dinaskan di kota Banda Aceh Pak ya, di Banda Acehnya. Kampung saya itu di Aceh juga, tetapi di Kuala Simpangnya Pak Muhar. Perjalanan 8 jam Pak, ya, darat Pak ya. Nah jadi karena lahir anak pertama, istri ini tadi minta dekat orang tua Pak Muhar. Nah jadi istri si Abid Fadil ini, anak saya yang pertama, lahirnya itu di Kuala Simpang Pak Muhar. Ya. Nah untuk Safia, ya alhamdulillah lahirnya di Banda Aceh Pak. Nah Safia anak yang kedua ya Pak ya. Ya. Lahirnya di Banda Aceh Pak. Oh, berarti udah sepasang ya? Sudah alhamdulillah Pak Muhar, alhamdulillah sudah sepasang Pak. Sudah sepasang ya. Nah, gimana? Terus awal-awal kerja di Banda Aceh itu kan penuh tantangan karena merintis dari baru kan PDKB itu ya. Ya. Ah, gimana ya. Bang Arif mulainya gimana Bang Arif? Ya, baik Pak Muhar. Ya alhamdulillah Pak, memang sedikit berbeda Pak ya dengan merintis di Pematang Siantar terlalu Pak. Di Pematang Siantar terlalu memang kita sama sekali dari nol Pak Muhar ya. Alat kita belum punya Pak. Ya peralatan safety kita belum punya. Ya alhamdulillah di UPT Banda Aceh ini peralatan itu sudah ready Pak. Ya sudah ada Pak. Nah, jadi mungkin kita hanya ini saja Pak ya, membangun sistem Pak ya. Membangun sistem ya dari awalnya seperti apa teknisnya. Ya, kemudian kita hal yang terpenting juga teman-teman khawatir juga saat kita kerja di lapangan Pak, karena kita belum mengenal Pak ya, belum mengenal kondisi lapangan itu seperti apa. Ya kita selalu mengikutkan bapak-bapak senior kami Pak. Jadi setiap ada pekerjaan ya baik itu penggantian isolator maupun claim inspection, itu pasti kami meminta satu personil senior Pak ya dari UPT Banda Aceh ini untuk melakukan supervisi Pak. Ya, jadi ditemani dengan senior-senior UPT Banda Aceh ini Pak. Ya, alhamdulillah Pak, sekarang ini ya teman-teman sudah mandiri ya Pak ya, sudah bisa melaksanakan ini. Ya, tidak ditemani lagi Pak. Ya, kita sudah tahu seperti apa kita bertindak di lapangan itu. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya Pak. Baik. Berapa banyak teman-teman PDKB di UPT Banda Aceh Bang Arif? Ya, alhamdulillah sekarang Pak Muhar 16 orang Pak ya. Ya, 16 orang itu dengan komposisi 10 untuk PDKB jaringan beserta supervisornya ya Pak. Kemudian 5 untuk PDKB GI-nya Pak. Ya, beserta saya 1 Pak manajer bagiannya. Jadi kita total 16 Pak di UPT Banda Aceh ini Pak. Sudah ada tim PDKB GI dan tim PDKB jaringannya Pak. Terus ULTG sendiri ada berapa sana Bang Arif? Ya, Pak Muhar, ULTG di Banda Aceh ini ada 3 Pak. Ya, ULTG awal itu Langsa dan Banda Aceh Pak.
Nah, jadi ada ULTG baru adalah ULTG Melabuh ya Pak ya. Ini sudah berjalan sekitar 3-4 tahun ya Pak ya di Melabuh Pak. Jadi kita punya 3 ULTG Pak Muhar. Ya. Yang dan Melabuh. Ya, di Melabuh itu manajernya Bang siapa namanya? Bang Isa ya? Bang Isa. Nah, sekarang baru saja ganti Pak. Oh, udah ganti lagi? Bang Isa pindah ke Banda Aceh Pak Muhar. Nah, yang Melabuhnya ini Bang Aris Pak. Bang Aris dari UPT Medan. Nah, baru bergabung Pak, baru minggu ini. Baru minggu bergabung ya. Dengan kita. Nah, saya udah cukup lama juga saya kenal sama Bang Isa itu kebetulan. Bang Isa ya Pak ya. Sebelumnya pernah juga dinas di mana? Beliau di GI Bayu ya? Iya, benar Pak. Awal-awal ya Pak. Penjaga kelistrikan kampung Pak Muhar ya. Iya, di Bayu Pak ya. Di Bayu. Iya. Nah, gitulah. Lama Pak Isa di Bayu Pak, benar. Baik. Bang Arif, gimana suasana masa-masa pandemi teman-teman khususnya PDKB di UPT Banda Aceh, gimana Bang Arif? Ya, baik Pak Muhar. Mungkin saya izin ini ya Pak, kasih informasi Pak. Untuk Banda Aceh ini memang sekarang zonanya zona merah ini Pak ya. Kasus COVID meningkat Pak Muhar. Nah, jadi UPT Banda Aceh saat ini menerapkan sistem kerja ini WFO dan WFH ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman yang non kritikal, nah itu diharapkan WFH Pak. Nah, kemudian kami dari khususnya tim PDKB Pak ya. Nah, kami tetap WFO Pak. Ya. WFO ini ada 2 pengertian ya Pak Muhar ya. Work from office dan work from outdoor Pak. Jadi pada hari ini ya teman-teman ini 11 orang dinas keluar Pak untuk melakukan penggantian isolator karena Nagan Sigli ditemukan isolator crossover. Nah, maka harus dilakukan Pak penggantian isolator secara online oleh teman-teman PDKB. Nah, jadi dalam kondisi pandemi ini kami tim PDKB insya Allah tetap siap siaga selalu Pak ya. Siaga selalu dengan menerapkan protokol kesehatannya ya Pak Muhar ya. Teman-teman di lapangan juga kami bekali Pak dengan hand sanitizer, masker ya. Ya, begitu Pak Muhar. Oke, terakhir Bang Arif mau kirim-kirim salam mungkin buat teman-teman PDKB se-Indonesia. Waduh, ya terima kasih kesempatan nih Pak Muhar ya. Makasih Pak. Ya, jadi teman-teman PDKB seluruh Indonesia ya, tetap safety yang pertama Pak mungkin Pak ya. Ini safety memang nafas kami Pak ya dari tim PDKB ya, dan juga yayal kami ya, safety yes ya. Teman-teman bekerja di lapangan ya harus safety sesuai dengan prosedur ya, kemudian dengan IKA ya, insyaallah dengan kita melaksanakan prosedur IKA, dan satu lagi mungkin protokol kesehatan Pak ya, karena mungkin musim pandemi saat ini ya, insyaallah pekerjaan kita akan berjalan aman dan lancar ya. Salam safety dari kami dari ujung barat Aceh ya, dari ujung barat Indonesia, dari UPT Banda Aceh untuk teman-teman PDKB seluruh Indonesia. Kalau tadi saya di awal dengan pantun ya Pak Muhar ya, ini di akhir izin Pak saya menutup dengan sebuah pantun juga ya Pak Muhar ya. Pisau belati di atas papan, petik cabe di pinggir jalan raya. Salam safety kami sampaikan untuk teman-teman PDKB seluruh Indonesia. Cakep. Baik, demikian silaturahim saya kali ini langsung dengan teman dari UPT Banda Aceh, yaitu Bang Arif. Bang Arif ini adalah sebagai manajer bagian PDKB UPT Banda Aceh. Terima kasih Bang Arif. Bang Muhar. Terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.